Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa malam ini untuk kita terus merenungkan sekitar kematian Yesus, lalu kebangkitannya dan penampakannya kepada murid-muridnya. Supaya dengan demikian kita dapat memahami dengan baik kisah ini dan dapat menarik manfaat yang akan membuat kita makin mengasihi Tuhan, oleh karena ternyata Tuhan betul-betul sangat mencintai kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi malam saya sudah sampaikan kepada kita bahwa salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati adalah Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Alkitab baik Injil Matius, Injil Lukas dan Injil Yohanes menceritakan dengan sangat teliti peristiwa-peristiwa penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Demikian juga tadi malam kita baca dalam Korintus, Rasul Paulus juga menjelaskan dengan sangat rinci tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Itu adalah melawan teori-teori yang dikembangkan, yang dicoba untuk meragukan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saya sudah sampaikan kepada kita tadi malam bahwa sepanjang sejarah paling tidak ada 4 teori yang dicoba dikembangkan untuk menyangkal atau mengaburkan peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yang pertama adalah teori yang mengatakan bahwa kalau Yesus tidak ada di kuburan bukan karena Dia bangkit, tetapi karena murid-muridnya mencuri jenazah itu. Itu teori yang pertama yang dikembangkan Bapak Ibu sekalian. Lalu teori yang kedua adalah yang mengatakan bahwa Yesus sebetulnya tidak benar-benar mati di kayu salib. Mereka bilang Yesus hanya mati suri saja. Jadi kalau kita katakan Dia bangkit dari antara orang mati, mereka katakan sebetulnya bukan bangkit, hanya sadar dari mati surinya saja. Lalu teori yang ketiga adalah yang mengatakan bahwa sebetulnya yang disalibkan dan mati itu bukan Yesus. Mereka katakan mana mungkin Yesus mati, mana mungkin Allah mati. Mereka katakan bahwa itu orang lain yang menyerupai Yesus yang disalibkan dan mati. Itu adalah teori yang ketiga. Lalu teori yang keempat yang dikembangkan adalah bahwa Yesus tidak pernah sebetulnya berjumpa dengan murid-muridnya secara real. Mereka katakan kalaupun murid-murid itu merasa dan berkata dia berjumpa dengan Yesus, sebetulnya kata mereka itu bukan perjumpaan yang real, itu hanya halusinasi saja. Saya mau sampaikan kepada kita sekali lagi rekan-rekan bahwa keempat teori ini diajukan tujuannya hanya satu, yaitu apa? Yaitu untuk meragukan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kenapa orang berusaha sekuat tenaga agar orang ragu-ragu akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati? Tadi malam saya sudah kutip dari 1 Korintus pasal 15 itu. Paulus berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian bahwa kenapa mereka begitu getol mencoba meragukan kebangkitan Yesus? Karena mereka ingin merobohkan tiang utama dari iman Kristen. Karena salah satu tiang utama dari iman Kristen adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Karena kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati, maka dia sama saja dengan guru-guru yang lain, sama saja dengan nabi-nabi yang lain, sama saja dengan pengajar-pengajar yang lain. Itu tujuan mereka mengembangkan teori yang ingin meragukan kebangkitan Yesus. Tetapi Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa Yesus memang bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Karena Dia bangkit dari antara orang mati, maka yang pertama
dia sudah kalahkan kematian. Dengan dia kalahkan kematian, maka dia juga menjamin hidup bagi saudara, menjamin hidup bagi saya, dan menjamin hidup bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya ada sebuah nyanyian yang sangat terkenal mengatakan bahwa sebab dia hidup ada hari esok. Tanpa kehidupannya, tanpa kebangkitannya, tidak ada hari esok. Makanya kita bersyukur rekan-rekan sekalian bahwa Yesus ternyata tidak tetap tinggal di kuburan. Yesus bangkit dari antara orang mati, dan karena ia bangkit dari antara orang mati, maka dia menjamin kebangkitan juga bagi setiap kita. Makanya saya katakan kepadamu, yakinlah bahwa ada kebangkitan bagi orang-orang yang mati dalam Tuhan. Yakinlah yang Tuhan jamin bagi engkau bukan hanya di dunia ini. Tuhan jamin bagi setiap kita juga sampai kepada di dunia yang akan datang. Makanya percaya saudara, kita tidak hanya berharap untuk perkara-perkara duniawi, tapi lebih daripada itu kita berharap untuk mendapatkan hidup yang kekal. Karena dengan demikian ada jaminan yang luar biasa yang dia berikan bagi setiap kita. Saya sudah katakan kemarin-kemarin kepada kita bahwa kenapa surga itu jauh lebih berarti dari kehidupan dalam dunia ini. Jelas rekan-rekan, dari sisi waktunya saja. Alkitab bilang kita hidup dalam dunia ini paling 70 sampai dengan 80 tahun. Tetapi surga itu kekal untuk selama-lamanya. Artinya apa? Tidak terbatas waktunya. Dan bukan cuma itu, pengharapan kita di surga itu pengharapan yang luar biasa. Salah satu misalnya katakanlah yang digambarkan oleh Alkitab menunjukkan betapa hebat dan betapa luar biasanya surga itu adalah dikatakan di sana bahwa lantainya saja terbuat dari emas. Walaupun mungkin ini adalah perumpamaan, tetapi ingin menunjukkan bahwa surga yang kita harapkan itu adalah surga yang luar biasa, yang dia akan diberikan kepada kita kekal untuk selama-lamanya. Karena itu saya katakan kepada kita, ayo kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai engkau kehilangan kesetiaan, jangan sampai saya kehilangan kesetiaan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan dalam hidup ini. Tetap setia kepada Tuhan, kuatkan kepercayaanmu, kuatkan imanmu supaya apa? Engkau tetap setia kepada Tuhan. Itu catatan yang pertama yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Nah, tadi malam saya sudah sampaikan kepada kita bahwa saya akan menyampaikan kepada kita beberapa penampakan Yesus yang dicatat dalam Alkitab secara khas. Malam ini saya ingin sampaikan kepada kita penampakan Yesus kepada Thomas. Nah, Thomas ini rekan-rekan sekalian adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Di mana Thomas ini ketika penampakan Yesus pertama kali dan yang kedua kali, Thomas tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Sehingga ketika Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, mereka merasa kita harus ngomong sama Thomas, supaya Thomas jangan bersedih terus. Maka pergilah mereka kepada Thomas dan berkata, Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tapi apa kata Thomas? Dia bilang begini, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas yang ada di lambungnya, dia bilang sekali-kali aku tidak percaya. Nah, saya kira supaya lebih jelas bagi kita, saya akan ajak kita buka Alkitab dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Saya akan baca kepada kita mulai dari ayat 19. Dikatakan di sana begini, Yohanes pasal 20 mulai ayat 19, di sana
Kita akan baca firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberi judul di sana, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, jadi ini sudah sore hari, hari Minggu, malam hari Minggu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah ia berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka katanya sekali lagi kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah ia berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dikatakan lebih lanjut di sana ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Mungkin karena Yesus melihat bahwa masih ada dendam di hati murid-muridnya terhadap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama yang telah memutuskan hukuman mati bagi Yesus, menyalibkan dia, menyengsarakan dia. Mungkin dia melihat pada saat itu masih ada semacam dendam di hati mereka. Makanya secara khusus Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mengampuni dosa orang supaya dosa mereka diampuni. Karena kalau mereka tidak mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu tetaplah ada di situ. Makanya saya juga katakan kepada kita, ini juga harus kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga dengan pengampunan yang kita lepaskan, orang itu terbebas dari belenggu dosa yang mengikat mereka. Jadi rekan-rekan sekalian, di sini kita lihat bahwa dalam penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan di balik pintu-pintu yang terkunci ini, Thomas tidak ada di sana. Nah, karena Thomas tidak ada di sana, maka murid-murid lain ingin menyampaikan kepada Thomas tentang perjumpaan itu. Makanya ayatnya yang ke-24 dikatakan demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut juga Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika datang ke situ. Jadi perjumpaan pertama itu Thomas nggak ada di sana. Sehingga murid-murid lain ini datang secara khusus kepada Thomas, memberitahukan kepada Thomas, Thomas, kami sudah berjumpa Tuhan. Kau jangan sedih lagi, jangan mengurung diri lagi, karena kami sudah berjumpa Tuhan. Makanya dalam ayat 25 dikatakan di sana begini. Maka kata murid-murid lain kepadanya, kepada Thomas maksudnya, kami telah melihat Tuhan. Bagaimana respon Thomas? Dia bilang begini, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, dia berkata, sekali-kali aku tidak percaya. Saya mau sampaikan kepada kita, memang ada orang-orang dengan tipologi seperti Thomas ini. Dia susah untuk percaya kalau dia belum melihat bukti-bukti yang meyakinkan dia. Kalau engkau menemukan orang seperti Thomas ini, jangan langsung marah-marah dan berkata, kau bagaimana sih, kau tidak percaya sama apa yang Tuhan katakan. Memang ada orang dengan tipologi semacam ini, yang dia baru percaya kalau dia melihat ada bukti-bukti nyata yang membuat dia percaya kepada apa yang dikatakan itu. Makanya untuk orang-orang seperti ini,
kita perlu berdoa secara khusus minta hikmat Tuhan. Supaya kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka tentang Tuhan sehingga mereka bisa percaya dan menerima Yesus dalam kehidupannya. Saya kira ini perlu kita doakan, kita minta hikmat supaya kita bisa menjelaskan kepada mereka tentang Tuhan itu dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Itu yang kita lihat di sana. Jadi rekan-rekan, dia mengatakan dengan jelas sekali, sebelum aku melihat paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, dia berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, Tuhan ternyata tidak marah terhadap ketidakpercayaan Thomas. Tuhan tidak bilang sama Thomas, Thomas, kau sudah jadi murid, kau nggak percaya, sudahlah, lupakan kau. Tidak. Karena kita mencatat lebih lanjut rekan-rekan dalam ayat 26, Yohanes pasalnya yang ke-20 itu dikatakan begini. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mungkin pada saat itu murid-murid lain, karena ini sudah perjumpaan yang beberapa kali, mereka sudah senang, mereka sudah familiar dengan perjumpaan itu. Tapi mungkin Thomas waktu itu, mungkin dia gelagapan, mungkin dia malu juga karena dia katakan kepada murid-murid lain, dia tidak percaya. Tapi yang menarik adalah rekan-rekan sekalian, dikatakan setelah Yesus datang ke dalam rumah itu dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lihat ayat 27 dikatakan di sana begini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saya membayangkan Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah momen yang luar biasa. Dari sisi Yesusnya sendiri, yang menaruh perhatian yang luar biasa kepada keunikan pribadi kita masing-masing. Tapi saya juga percaya bahwa ini menjadi sebuah surprise yang luar biasa bagi Thomas. Karena saya mungkin percaya pada saat Thomas juga ada rasa bersalah dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan kepada murid-murid lain. Tapi sekarang tiba-tiba Yesus datang dan berkata, Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi saya mau katakan kepada kita, Tuhan memahami keunikan kita pribadi lepas pribadi. Jadi kalau saudara adalah tipologi Thomas, tetap Tuhan peduli kepada saudara. Kalau saudara adalah orang yang betul-betul rasionalis, yang hanya bisa menerima sesuatu kalau bisa diterima secara rasional, saya mau katakan kepada kita, tetap Tuhan peduli kepada saudara. Dia akan tunjukkan kepada saudara hal-hal yang masuk akal bagi saudara, sehingga pada akhirnya engkau akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang menarik adalah ketika Tuhan katakan kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayatnya yang ke-28 dikatakan di sana, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas tidak beranjak dan berkata, ya Tuhan saya pengen pegang tanganmu itu. Ya Tuhan saya pengen cucukkan jariku ke lambungmu itu, enggak. Tapi dia memberikan pengakuan iman yang luar biasa. Yaitu dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Menurut para ahli sejarah, ahli doktrin, maka ini adalah pengakuan pertama orang-orang Kristen dan murid-murid Tuhan tentang ketuhanan dan kealahan dari Yesus itu. Ini adalah pengakuan iman yang pertama kali. Rumusan pengakuan iman yang pertama yang mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Sesudah itu, Yesus berkata kepada Thomas begini, ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi, satu sisi, Yesus memahami orang-orang seperti Thomas ini, yang harus melihat dulu, merasakan dulu, baru percaya. Tapi Yesus juga mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, iman itu apa sih? Iman itu adalah walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya. Itu adalah esensi dari iman yang kita miliki sebagai orang-orang yang percaya. Makanya kalau kita baca dalam kitab Ibrani pasalnya yang pertama, Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama dikatakan di sana begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat sebelumnya. Jadi sisi yang lain, Tuhan juga ingin agar kita beriman. Maksudnya percaya kepada apa yang Tuhan janjikan, percaya kepada apa yang Tuhan katakan, walaupun apa yang Dia janjikan itu, walaupun apa yang Dia katakan itu belum kelihatan, kita percaya. Sama seperti Alkitab katakan di sini, kan kita tidak melihat Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kita percaya bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ini namanya iman. Sama. Dia menjanjikan kepada kita bahwa Dia akan menyembuhkan penyakit kita. Mungkin kita belum disembuhkan, tapi kita berkata, saya percaya bahwa saya pasti akan disembuhkan. Itu iman. Mungkin kita belum merasakan Dia tolong kita, tapi kita berkata, saya percaya Tuhan pasti akan tolong saya. Itu iman. Makanya saya mau sampaikan kepada kita bahwa pada hari-hari yang sulit seperti sekarang ini, memang perlu kita kembangkan iman. Yaitu apa? Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu walaupun sekarang Dia belum melakukannya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan berbuat sesuatu walaupun sekarang Dia belum berbuat.
Alkitab bilang ketika engkau memiliki iman dan kepercayaan seperti itu, Alkitab bilang maka jadilah kepadamu seperti imanmu. Makanya rekan-rekan sekalian, dari perenungan kita malam ini, pertama yang saya katakan kepada kita tadi bahwa Tuhan sangat mengerti keunikan kita masing-masing. Tuhan sangat paham keunikan kita masing-masing. Ada di antara kita yang kadang-kadang terlalu rasional, harus lihat dulu, harus bisa terima cara akaliah dulu baru kita percaya. Tapi ada orang lain yang gampang percaya. Itu adalah saya kira hal-hal yang kita lihat dalam tipe-tipe kehidupan kita. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita, Tuhan peduli kepada kita. Tetapi Dia katakan yang terpenting tadi adalah berbahagialah engkau kalau engkau percaya walaupun kau belum melihatnya. Karena itu tadi adalah esensi dari iman. Karena saya katakan tadi dalam Ibrani pasal 11 itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan saya percaya kalau iman ini ada pada saudara, iman ini ada pada saya, ini ada pada kita, percayalah Tuhan pasti akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya saudara, di tengah-tengah pandemi semacam ini saya kira kita perlu kembangkan iman yang seperti ini. Karena kalau tidak, saudara akan terbawa oleh situasi dan kesulitan ini. Tapi kalau kau memiliki iman bahwa Tuhan pasti akan tolong kau, bahwa Tuhan pasti akan loloskan engkau dari pandemi ini, maka kita bilang jadilah kepadamu menurut percayamu. Saya kira ini yang perlu kita kembangkan rekan-rekan dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul menikmati anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Saya berdoa supaya masing-masing kita memiliki iman yang seperti ini, supaya kita betul-betul menikmati anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saya mau sampaikan kepada kita lebih lanjut rekan-rekan, mungkin perenungan seperti ini ke depan kita akan lakukan 2 kali seminggu. Khusus bagi GB Jemaat Permata 2 kali seminggu, yaitu hari Selasa seperti ini, lalu kemudian hari Jumat bersamaan dengan doa pengerja. Ya, doa pengerja biasanya kita lakukan hari Jumat. Saya akan pandu dan secara online supaya kita di rumah masing-masing bisa berdoa, tapi juga bisa mendapatkan pendalaman iman yang lebih kuat, sehingga saudara betul-betul kuat pada masa-masa yang sukar ini, tidak ada yang tawar hati. Sehingga dengan demikian kita tetap teguh, tetap kuat dan tetap kokoh. Saya kira rekan-rekan sisihkan waktumu 2 kali seminggu. Jam 7:30 malam hari Selasa dan hari Jumat itu. Lalu hari Jumat kita akan lanjutkan dengan doa pengerja, supaya walaupun kita belum ada pelayanan sementara ini, rekan-rekan, pelayanan dan pengertian di gereja, tetapi tetap kita harus berdoa kepada Tuhan, minta pengurapan Tuhan, karena kita para pengerja inilah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk apa? Berjaga-jaga bagi umat Tuhan ini. Dan saya juga terus himbau kita semuanya, baik pengerja maupun jemaat, tetap ikut dalam gerakan doa rantai setiap jam, ya. 1 jam dalam 1 hari, saudara ambil waktu sesuai dengan yang sudah dikomitmen ke dalam catatan yang sudah dibuat, tetap sudah lakukan itu, sehingga betul-betul kita mengalami kekuatan, mengalami kemenangan, sehingga kita semuanya bisa lolos dan lewat dari masa-masa yang sukar ini. Jangan sampai ada yang tidak melakukan komitmennya. Sudah lakukan komitmen itu, saudara bisa saudara bisa awali dengan menyanyi, menyembah Tuhan. Lalu saudara bisa lanjutkan dengan doa-doa pribadi saudara, untuk keluarga saudara, untuk anak-anak saudara, untuk usaha saudara, untuk pekerjaan saudara. Lalu kemudian saudara berdoa syafaat bagi gereja, bagi para pengerja, bagi para pemimpin, bagi jemaat-jemaat pada masa-masa yang sukar ini. Lalu juga saudara berdoa bagi pemimpin, baik pemimpin gereja, pemimpin bangsa juga harus kita doakan supaya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat mengatasi pandemi yang katakanlah luar biasa ini.
Ini perlu kita lakukan rekan-rekan sekalian. Jangan sampai ada jemaat yang tidak terlibat dalam gerakan ini karena Tuhan mau kita menjadi pendoa bagi orang-orang yang membutuhkan kekuatan pada saat ini. Khusus bagi presiden kita mesti doakan dengan sungguh-sungguh. Karena presiden kita menghadapi tantangan yang besar oleh karena COVID-19 ini, rekan-rekan sekalian. Tekanan sana sini, belum lagi resesi ekonomi, bayang-bayang resesi ekonomi, belum lagi tekanan politik dan lain sebagainya. Saya kira kita perlu berdoa bagi presiden kita supaya presiden kita betul-betul mendapatkan kekuatan dan kemampuan mengatasinya. Karena kalau kita berdoa presiden kita mampu mengatasinya, maka tentu kita juga yang akan diberkati oleh Tuhan. Saya juga berdoa bagi saudara terus supaya saudara kuat dalam Tuhan, kokoh dalam Tuhan, tidak tawar hati, karena kita tahu kekuatan kita terletak pada keyakinan dan iman kita, ketergantungan kita yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai bertemu hari Jumat dan hari Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.